Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya buat list rekomendasi saham untuk trading di tanggal 24 Agustus 2024 ya. Dan sebelum masuk ke list sahamnya, saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual. Jadi saya harap teman-teman melakukan analisa ulang dan teman-teman harus paham bahwa keputusan beli dan jual ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan itu akan naik ya teman-teman. Dan ya saya berharap teman-teman bisa bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing. Oke, tanpa perlu berlama-lama, untuk tanggal 23 besok saya punya 5 saham ya. 5 saham ini adalah saham-saham yang menurut saya menarik ya dengan uraian analisa yang akan saya sampaikan ke depan ini ya teman-teman. Oke, sebelum masuk itu kemarin saya nggak bikin video tapi saya share ke teman-teman yang join di YouTube membership. Dan dari keempat saham yang saya informasikan yang kemarin ada transaksinya oke, ini hari ini sahamnya semua dibanting minus merah teman-teman ya, karena memang indeks kita juga merah. Indeks kita merah mungkin terdampak dari sentimen keputusan MK dan masalah di DPR mengenai undang-undang pilkada ya teman-teman. Dan hari ini banyak dilakukan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota ya seperti itu ya. Jadi ya wajar aja, dan saya harap mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang kena loss. Tapi kalau loss pun yang penting batasi jumlah lossnya dan kita fight back di besok gitu ya, kalau saya seperti itu. Oke, langsung masuk ke sahamnya. Yang pertama itu ada Laba. Laba ini seperti kita tahu, buat teman-teman yang nggak tahu, Laba ini ada corporate action ya kalau nggak salah. Jumlah kepemilikan dari pemegang saham pengendalinya dibeli ya, dan setelah itu sahamnya beberapa kali naik, dan ini sebenarnya sempat lama juga kena suspend tapi lanjut naik. Dan hari ini teman-teman, hari ini di tanggal 22 Agustus ini top buyernya saya lihat ini mostly, asumsi saya ini broker retail yang mungkin ya nggak tahu ya, retail pemberani kah atau mungkin market maker yang menggunakan broker retail gitu kan. Karena ya ini kan sahamnya udah dipucuk dan dia masih berani beli dalam jumlah besar, dan sahamnya liquid, sahamnya ARA ya. Untuk teman-teman yang suka scalping, biasanya harusnya di saham Laba besok bisa cari cuan, karena volatilitas pada saat market opening saya rasa itu akan kencang sekali seperti itu. Dan yang kedua ini saya punya saham TMPO. TMPO ini adalah perusahaan ini ya, media ya. Ini data transaksi hari ini sebenarnya dia tidak ada akumulasi, tapi value transaksinya juga nggak terlalu liquid ya, hanya 800 jutaan, tapi volume yang tercreate di hari ini besar. Dan ini mengindikasikan dia sudah jelas ya, ini keluar dari zona sideways di hari pertama. Di hari kedua dia ada penurunan, dan ya volumenya tidak terlalu besar sebenarnya, dan hari ini sahamnya naik kencang, volumenya gede. Ya mungkin skenarionya seperti apa ya? Skenarionya menurut saya, dasar analisa saya kenapa saham ini menarik ya, mungkin sebenarnya dari buying power juga nggak terlalu, data transaksi nggak terlalu, volumenya juga ya volume gede ya teman-teman. Tapi ngelihat pola ini sebenarnya tidak membuktikan bahwa sahamnya ini akan naik. Dan trade plan-nya gimana ya, simple aja. TMPO kita pantau aja pada saat dia market opening. Kalau dia market opening nggak lanjut ngegas, nggak direspon sama market gitu ya, dan dia open hanya diem atau malah merah, ya saya nggak akan entry. Saya pikir seperti itu. Dan lanjut ada ya, hari ini juga saham BNLI akhirnya ARA. Saya padahal sebelum ARA ini udah sempat antri-antri tapi malah nggak dapat barang ya. Memang kalau marketnya lagi FOMO ya gitu ya. Saya nggak tahu ini ada sentimen apa ya di saham BNLI ini ya. Kalau dari berita yang udah keluar di Stockbit, dia ada crossing ya, ada crossing di nego ya, di transaksi nego ya. Ini apa ini ya? Mungkin saya juga nggak mau mendetail apa yang terjadi di balik kenaikan fenomenal saham BNLI di hari ini, tapi yang jelas volumenya gede ya. Data transaksinya memang nggak terlalu akumulasinya nggak terlalu besar gitu ya teman-teman. Tapi yang jelas saham BNL ini ada agenda dan lagi main. Jadi kalau saya pribadi mau ya saya coba manfaatkan scalping di saham ini. Tapi memang dia sahamnya ini bukan tipe saham yang bid overnya suka bolong-bolong gitu ya.
Kayak tadi tuh bid overnya suka bolong-bolong, tapi biasanya kalau sahamnya mau main besok harusnya bidnya sama overnya rapih sih. Ya kita pantau aja gimana pergerakannya ya. Nah, yang keempat saham PTMP. PTMP data transaksinya juga sama, nggak terlalu ada kenaikan yang jelas, yang tinggi gitu ya. Dan sebenarnya ini kalau ngelihat pola chartnya ini mengindikasikan dia udah mulai balik arah dari sideways ya. Setelah downtrend parah ini sideways cenderung naik, dan ini sekarang keluar volumenya. Biasanya saham kayak gini udah mengindikasikan mau ada balik arah, dan dia udah mulai nge-swing ya dari candle merah di tanggal 20 Agustus. Dan yang terakhir sebenarnya yang menurut saya paling menarik yang udah di-share di salah satu grup saham, bahwa di tanggal 23 Agustus besok kemungkinan ada isu kabar berhembus bahwa Brand akan masuk ke indeks FTSE FTSE ya. Ya kita perhatikan aja di hari ini data transaksi Brand ini masih akumulasi, dan kalau diperhatikan ya mundur ke belakang di tanggal 21 juga BK beli banyak, di tanggal 20 BK juga tanggal 20 dia keluar ya. Kalau kita lihat sambil dari chart, saya lupa angkanya ya. Nah ini BK beli gede ya, tapi intinya kalau kita perhatikan mulai dari sini lah ya, kita anggap dari tanggal 6 Agustus ini saham yang justru malah naikin broker yang naikin sahamnya Brand ini justru malah BK gitu ya. Yang dia udah trading cuan ya. Dia punya average di 8.800 dan harga sahamnya 9.300. Saya sendiri udah punya barang nih di Brand teman-teman ya. Makanya nanti besok teman-teman pantau aja. Biasanya kalau ada rebalancing itu data transaksi juga akan gak valid ya. Bisa jadi dia langsung naik kencang sendiri gitu ya. Ya kita lihat aja, semoga terjadi gitu ya, dan saham Brand direspon lalu bisa kasih cuan ke kita teman-teman, seperti itu. Oke, dari saya besok laba TMPO, BNLI, PTMP, dan juga Brand. Ya mudah-mudahan sebenarnya watchlist kemarin juga masih oke ya. Cuma karena mungkin para trader gitu ya, para trader lebih prefer untuk cari aman, jadi cash out dulu karena ada demo. Dia mau lihat dulu responnya ke depan gitu ya. Biasa kan kalau trader kayak gitu ya. Dan ya saya juga seperti itu teman-teman. Kalau kondisi marketnya nggak naik, saya nggak mau riding the wave, nggak mau maksain, saya nggak entry pun nggak masalah, biasanya gitu. Tapi hari ini malah CL juga sih saya teman-teman. Ya gitu ya. Mungkin itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.